Apakah kamu pernah merasa dihina, diremehkan, atau bahkan dijatuhkan oleh orang-orang yang seharusnya mendukungmu? Apakah kamu pernah merasa seolah dunia ini menunggu kamu untuk gagal, untuk tetap terperosok di dalam kebodohan dan ketidakpastian? Tapi bagaimana jika saya katakan bahwa kamu bisa mengubah semua itu? Bahwa mereka yang pernah berusaha membuatmu merasa kecil, yang mencoba menjatuhkanmu, kini mulai merasakan ketakutan yang sama yang dulu kamu alami. Apa yang terjadi jika kamu tahu bahwa perubahan yang mereka takutkan bukanlah balas dendam atau pembalasan, tetapi ketenanganmu yang sudah jauh melebihi mereka? Hari ini kita akan membahas bukan hanya tentang bagaimana mereka membuatmu takut, tetapi juga bagaimana mereka sekarang hidup dalam ketakutan. Karena kamu yang sekarang jauh lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih tak tergoyahkan dari sebelumnya. Siap untuk menggali lebih dalam? Ayo kita mulai. Bab 1. Kekuatan dari dalam diri. Dulu kamu merasa kecil, tidak berdaya, dan seolah-olah dunia bisa dengan mudah menekanmu tanpa perlawanan. Kata-kata mereka yang meremehkan, tindakan mereka yang menyakiti, bahkan tatapan mata yang merendahkan, semuanya membentuk luka yang kamu bawa setiap hari. Kamu mencoba untuk diam, berharap bahwa kesabaranmu akan dilihat sebagai kebaikan, bahwa suatu saat mereka akan sadar dan berhenti. Tapi semakin kamu diam, semakin mereka merasa berkuasa. Mereka memanfaatkan kelembutanmu, menjadikanmu sasaran empuk untuk frustrasi dan kelicikan mereka. Dan kamu hanya bisa menyimpan semuanya dalam hati, menggenggam luka itu rapat-rapat, berharap ada keajaiban yang akan mengubah segalanya. Namun hari itu datang, bukan karena dunia tiba-tiba berubah, tetapi karena kamu yang berubah. Kamu mulai melihat ke dalam dirimu sendiri, menyadari bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada amarah atau balas dendam yang terbuka, melainkan pada kemampuan untuk mengendalikan dirimu sendiri. Kamu mulai bertanya, mengapa aku harus terus diam? Mengapa aku terus mengalah pada mereka yang bahkan tidak layak mendapat hormatku? Dari pertanyaan-pertanyaan itu muncul kesadaran. Kamu tidak lagi harus menjadi korban. Kamu bukan diciptakan untuk terus diinjak-injak. Di titik itu, sesuatu di dalam dirimu mulai menyala. Tidak dengan api yang membakar dan membabi buta, tapi dengan bara yang perlahan menghangatkan hatimu. Sebuah kekuatan baru yang tidak bisa mereka padamkan. Perubahan tidak terjadi dalam semalam, tapi satu demi satu, kamu mulai merajut ulang keberanianmu. Kamu belajar mengatakan tidak bukan dengan teriakan, tapi dengan ketegasan. Kamu mulai menarik batasan, bukan untuk membalas, tapi untuk melindungi dirimu sendiri. Orang-orang yang dulu memanipulasi mulai merasa bingung. Mereka kehilangan celah yang biasa mereka gunakan untuk menyakitimu. Kamu tak lagi bereaksi seperti sebelumnya. Tak ada lagi air mata yang mereka tunggu. Tak ada lagi amarah meledak yang mereka manfaatkan untuk membalikkan kesalahan. Sebaliknya, kamu menjadi diam dengan cara yang menakutkan, diam yang penuh kendali, bukan ketakutan. Dan diam itu jauh lebih menggentarkan daripada teriakan. Kamu tidak harus membuktikan apapun pada mereka. Kamu hanya perlu membuktikan pada dirimu sendiri bahwa kamu mampu berdiri, berjalan, bahkan berlari, meski pernah dijatuhkan berkali-kali. Dari kekalahan dan rasa sakit itu, kamu menciptakan versi dirimu yang tak mereka kenal. Seseorang yang lebih tegas, lebih bijaksana, dan lebih kuat. Mereka yang dulu meremehkanmu mulai merasa tidak nyaman dengan kehadiranmu. Kamu tidak melakukan apapun secara langsung kepada mereka, cukup dengan kehadiranmu yang kini penuh wibawa dan keyakinan. Mereka mulai merasa terancam. Kamu menjadi refleksi dari semua kesalahan yang pernah mereka lakukan, dan itu membuat mereka takut. Inilah awalnya. Bukan awal dari balas dendam seperti dalam film, tapi awal dari kebangkitan yang lebih besar. Kebangkitan dirimu sendiri. Kamu tidak butuh senjata, kamu tidak butuh rencana licik. Yang kamu butuhkan hanya satu, kesadaran bahwa kamu layak untuk dihormati. Dan ketika kamu akhirnya menyadari itu, dunia di sekitarmu mulai berubah. Orang-orang yang dulu menganggapmu lemah, kini memilih kata-katanya dengan hati-hati. Mereka mulai gelisah di hadapanmu, bukan karena kamu mengancam mereka, tapi karena kamu telah keluar dari bayang-bayang mereka. Dan dalam diam, mereka mulai takut, karena kamu tak lagi menjadi siapa yang dulu mereka kendalikan.
Bab 2. Mengenali tanda-tanda ketidakadilan. Sebelum kamu bangkit, kamu sempat buta terhadap perlakuan tidak adil yang kamu terima. Kamu terlalu sibuk mencoba menjadi orang baik, terlalu fokus menyenangkan semua orang, hingga kamu tidak sadar bahwa banyak dari mereka sebenarnya sedang mengikis harga dirimu sedikit demi sedikit. Mereka menyisipkan ejekan dalam gurauan, meremehkan pendapatmu dalam percakapan, atau membuatmu merasa bersalah atas kesalahan yang bahkan bukan milikmu. Dan kamu menganggap itu biasa. Kamu berpikir mungkin memang kamu yang terlalu sensitif atau terlalu lemah. Tapi itu bukan kelemahan, itu adalah ketidaktahuan. Ketidaktahuan bahwa apa yang mereka lakukan bukanlah bercanda, tapi bentuk kecil dari dominasi. Ketika kamu mulai mengenali pola-pola itu, kamu terkejut dengan betapa seringnya kamu membiarkan mereka terjadi. Kamu mulai melihat ke belakang dan menyusun kembali potongan-potongan kenangan. Saat kamu ditertawakan karena mencoba sesuatu yang baru, saat kamu tidak diberi kesempatan berbicara dalam pertemuan, atau ketika kamu dikucilkan hanya karena kamu tidak menuruti keinginan mereka. Semua itu adalah bentuk pengendalian, tapi mereka menyamarkannya dengan ramah tamah atau kepura-puraan. Dan kamu, dengan segala niat baikmu, memilih untuk tidak melawan. Tapi sekarang kamu tahu, itu bukan salahmu. Itu adalah bagian dari proses belajar mengenali ketidakadilan. Ketidakadilan tidak selalu hadir dalam bentuk keras atau kekerasan langsung. Kadang ia datang sebagai desakan halus, tekanan batin, atau bahkan pujian palsu yang menyamar sebagai dukungan. Mereka yang merugikanmu seringkali adalah orang yang tahu bagaimana memainkan emosi, membuatmu merasa berhutang budi, padahal kamu tidak menerima apa-apa. Mereka membuatmu percaya bahwa kamu harus terus mengalah demi menjaga hubungan baik. Tapi kini kamu mulai melihat itu sebagai jebakan. Ketika kamu membuka matamu terhadap semua itu, kamu mulai memahami bahwa kamu punya hak untuk mempertanyakan. Kamu punya hak untuk tidak setuju, dan disitulah letak awal kekuatanmu. Mengenali ketidakadilan adalah langkah pertama menuju kebebasan. Karena selama kamu tidak tahu bahwa kamu sedang diperlakukan tidak adil, kamu akan terus menerima perlakuan itu. Tapi begitu kamu tahu, kamu mulai membuat pilihan. Kamu mulai membedakan mana yang pantas kamu dengarkan dan mana yang harus kamu abaikan. Kamu mulai memperhatikan bahasa tubuh, intonasi suara, cara mereka berbicara ketika kamu tidak ada. Perlahan kamu membangun sensitivitas terhadap energi negatif di sekitarmu. Dan dengan itu, kamu mulai membangun benteng tak terlihat yang membuat mereka sulit lagi untuk menjangkau dan menyakiti hatimu. Dan hal yang paling mengejutkan dari semuanya adalah mereka tahu bahwa kamu mulai sadar. Mereka bisa merasakannya. Ada ketegangan baru dalam tatapan mereka. Mereka mulai berhati-hati, tidak lagi sebebas dulu dalam mempermainkanmu. Mereka mulai gugup ketika kamu hanya diam memandangi mereka tanpa berkata sepatah kata pun. Karena dalam diam itu ada kekuatan. Dalam keheninganmu ada perlawanan. Kamu tak perlu lagi berteriak atau mengemis pengakuan. Kini, kamu adalah sosok yang tak bisa mereka permainkan semudah dulu. Dan itulah yang mulai menakutkan mereka. Bab 3. Strategi tanpa kekerasan menjaga kendali diri. Setelah kamu menyadari semua perlakuan tidak adil itu, godaan terbesar adalah membalas. Ada suara di dalam dirimu yang berkata, tunjukkan pada mereka, buat mereka merasakan sakit yang sama. Tapi kamu tahu, jalan itu hanya akan menarikmu turun ke level mereka. Kamu tahu bahwa membalas dengan cara yang sama hanya akan mengubahmu menjadi versi mereka, versi yang kamu benci. Maka kamu memilih jalan yang jauh lebih sulit. Kendali diri. Bukan karena kamu takut melawan, tapi karena kamu mulai memahami bahwa kekuatan sejati bukan diukur dari seberapa keras kamu membalas, tapi seberapa dalam kamu bisa tetap tenang saat orang lain mencoba memprovokasimu. Menjaga kendali diri bukan berarti kamu membiarkan mereka terus menyakiti. Justru sebaliknya, kamu mulai mengatur batas dengan tegas. Kamu tidak membalas kata-kata mereka dengan caci maki, tapi kamu juga tidak lagi mengiyakan semua yang mereka minta. Kamu belajar berkata tidak tanpa merasa bersalah. Kamu memilih diam di saat yang tepat, bukan karena kamu takut, tapi karena kamu tahu tidak semua pertempuran perlu ditanggapi. Dan dalam diammu itu, mereka mulai merasakan perubahan yang membuat mereka gelisah.
Dulu mereka bisa memancing emosimu dengan mudah. Sekarang wajahmu tetap tenang, nada suaramu datar, dan matamu tak lagi goyah. Dan itu membuat mereka kehilangan kendali. Saat kamu menguasai dirimu sendiri, kamu menguasai situasi. Mereka yang biasa menjatuhkanmu mulai merasa kehilangan senjata. Tanpa emosi yang bisa mereka mainkan, tanpa reaksi keras darimu, mereka terpaksa menghadapi bayang-bayang tindakan mereka sendiri. Ini adalah bentuk perlawanan paling sunyi, tapi paling menggetarkan. Kamu tak lagi bermain dalam permainan mereka. Kamu menciptakan aturanmu sendiri. Mereka bisa berkata apa saja, tapi kata-kata mereka memantul tanpa meninggalkan bekas. Mereka bisa mencoba menjatuhkanmu, tapi kamu sudah membangun pondasi yang tak bisa diruntuhkan oleh hinaan atau fitnah. Kendalimu atas dirimu sendiri menciptakan aura yang baru. Kamu tak lagi terlihat lemah meski kamu tidak berteriak. Kamu tak lagi tampak tunduk meski kamu bersikap sopan. Ada kekuatan yang terpancar dari caramu membawa diri, dari pilihan kata-katamu, dari keberanianmu untuk tetap lembut di dunia yang mencoba mengeraskanmu. Ini adalah bentuk balas dendam yang paling anggun. Kamu tetap jadi dirimu sendiri, tapi versi yang tak bisa lagi diinjak. Dan yang paling mereka benci, mereka tidak bisa menyentuhmu lagi seperti dulu, tak peduli seberapa keras mereka mencoba. Mereka mulai hidup dalam kekhawatiran, bukan karena kamu mengancam mereka secara langsung, tapi karena mereka tahu bahwa kamu telah tumbuh menjadi pribadi yang tidak bisa dikendalikan. Dan bagi mereka yang terbiasa menguasai, kehilangan kontrol adalah bentuk ketakutan yang paling besar. Mereka mulai menahan kata-kata mereka, berhati-hati dalam bertindak, dan bahkan menjaga jarak. Kamu tak lagi mengemis dihargai. Sekarang, kehadiranmu saja sudah cukup untuk membuat mereka diam. Karena kamu tidak hanya mengubah cara kamu memperlakukan mereka, kamu telah mengubah caramu memperlakukan dirimu sendiri. Dan itu adalah kemenangan terbesar yang tak bisa mereka rebut. Bab 4. Kekuatan pikiran dan energi positif. Setelah kamu berhasil menguasai dirimu sendiri, kamu menyadari bahwa masih ada medan yang jauh lebih penting untuk ditaklukkan, pikiranmu sendiri. Dulu, kamu mungkin berpikir bahwa kemenangan adalah ketika mereka meminta maaf atau mengakui kesalahan mereka. Tapi kini kamu tahu bahwa kemenangan sejati terjadi ketika kamu tidak lagi membiarkan keberadaan mereka menguasai isi kepalamu. Kamu mulai memahami bahwa musuh terbesarmu bukan lagi orang-orang itu, melainkan pikiran negatif yang mereka tanamkan dan terus kamu pelihara selama ini. Maka kamu memilih untuk membersihkannya, perlahan tapi pasti, karena kamu tahu energi positif hanya bisa tumbuh di tanah yang kamu rawat dengan baik. Mengelola pikiran bukan hal yang mudah, apalagi setelah sekian lama kamu hidup dalam bayang-bayang orang yang melemahkanmu. Tapi kamu mulai dengan langkah kecil, membicarakan kebaikan pada diri sendiri, menggantikan kalimat-kalimat, "Aku tidak mampu" dengan "aku sedang belajar." Kamu mulai memaafkan dirimu atas masa lalu yang kamu sesali, dan kamu memutuskan untuk berhenti membawa luka lama ke hari ini. Semakin kamu berfokus pada apa yang bisa kamu kontrol, dirimu sendiri, semakin berkurang kekuatan orang lain atas perasaanmu. Dan dalam kebebasan itulah, kamu mulai menciptakan ruang baru untuk hal-hal baik masuk ke dalam hidupmu. Energi positif bukan tentang memalsukan senyuman atau berpura-pura tidak terluka. Energi positif lahir dari keberanianmu untuk tetap memilih jalan yang benar meski kamu tahu itu tidak mudah. Saat kamu memilih untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, kamu sedang menciptakan getaran kuat dalam hidupmu. Semesta merespons sikap seperti itu dengan caranya sendiri. Kamu mulai menarik orang-orang baru yang tulus, situasi baru yang menumbuhkan, dan kesempatan baru yang tak pernah kamu sangka akan datang. Sementara itu, mereka yang dulu merugikanmu mulai merasa terasing. Bukan karena kamu menjauh, tapi karena mereka tidak lagi bisa hidup di frekuensi yang sama denganmu. Dan hal paling indah dari semua ini, kamu tidak lagi merasa perlu melihat mereka jatuh untuk merasa puas. Kamu tidak lagi hidup dengan obsesi untuk membuat mereka membayar. Karena kamu tahu, mereka sudah membayar.
dengan ketakutan yang tumbuh di kepala mereka sendiri. Ketika kamu tidak membalas, ketika kamu terus maju, ketika kamu tetap hidup dengan penuh semangat dan kedamaian, mereka dihantui oleh pertanyaan yang tak mereka bisa jawab. Bagaimana mungkin seseorang yang sudah kami hancurkan masih bisa berdiri dengan kepala tegak? Dan dalam diam, mereka menyadari bahwa kamu telah jauh melampaui mereka. Kamu menjadi bukti nyata bahwa energi positif bukan kelemahan. Ia adalah kekuatan yang tak bisa dilawan dengan amarah. Kamu tak lagi berjalan membawa beban masa lalu, melainkan membawa cahaya yang membuat mereka silau. Dan cahaya itu bukan untuk pamer, tapi untuk menerangi jalanmu sendiri. Kini kamu tahu bahwa yang terbaik bukan membalas luka dengan luka, melainkan dengan keberhasilan, ketenangan, dan kehidupan yang tak lagi bergantung pada pengakuan mereka. Kamu tak lagi hidup untuk membuktikan apapun, tapi dengan caramu menjalani hidup, mereka tahu mereka kehilangan, dan ketakutan itu kini jadi milik mereka. Bab 5. Dampak dari perubahan sikapmu. Perubahan tidak hanya terjadi di dalam dirimu. Seiring waktu, perubahan itu mulai memengaruhi sekelilingmu, terutama mereka yang dulu merasa nyaman menempatkanmu di bawah. Mereka mungkin tidak langsung menunjukkan keterkejutan mereka, tapi kamu bisa merasakannya dalam setiap percakapan yang terasa canggung, dalam sikap yang mulai berhati-hati, dalam jeda yang semakin panjang sebelum mereka berani berkata sesuatu yang dulu dengan mudah mereka lontarkan. Sikapmu yang dulu tunduk dan mengalah kini telah berubah menjadi ketenangan yang anggun, dan itu membuat mereka bingung. Mereka tidak tahu bagaimana harus menghadapi seseorang yang tidak lagi bisa mereka tekan. Orang-orang yang dulu merasa superior kini terlihat gugup. Mereka tak lagi bisa membaca reaksimu karena kamu sudah tidak lagi bereaksi seperti yang mereka harapkan. Dulu, mereka bisa memancing emosimu untuk membuatmu terlihat lemah. Sekarang, kamu menyambut sindiran dengan senyum tenang atau bahkan tidak kamu tanggapi sama sekali. Dulu kamu sibuk membela dirimu sendiri saat mereka menyudutkanmu. Sekarang kamu diam karena kamu tidak merasa harus menjelaskan apapun. Dan disitulah terjadinya pergeseran kekuasaan. Tanpa kamu sadari, kamu telah mengambil alih kendali. Dan mereka secara perlahan mulai merasakannya. Tak hanya pada mereka yang menyakitimu, perubahan sikapmu juga membawa pengaruh pada orang-orang lain di sekitarmu. Beberapa mulai melihatmu sebagai sosok yang patut dihormati. Bukan karena kamu keras, tapi karena kamu kokoh. Kamu menjadi pribadi yang menarik untuk didengar karena kamu tidak lagi berbicara untuk menyenangkan siapapun. Mereka yang dulu mengabaikanmu mulai memperhatikan. Mereka yang dulu meremehkan keberadaanmu kini meminta pendapatmu. Kamu menjadi poros yang tenang di tengah kekacauan, seseorang yang tampak tak tergoyahkan oleh drama atau konflik. Dan itu menanamkan rasa segan, kadang bahkan rasa takut pada mereka yang dulu merasa bebas menjatuhkanmu. Kamu mungkin tidak menyadari seberapa besar efek dari transformasimu karena kamu hanya fokus memperbaiki diri. Tapi mereka yang mengamati dari luar melihat perubahan itu sebagai sesuatu yang mengancam. Mereka bertanya-tanya apa yang terjadi padamu, apa yang membuatmu begitu tenang, seolah dunia tak lagi bisa menyakitimu. Mereka mulai waspada karena ketenanganmu bukan ketenangan biasa. Itu adalah ketenangan seseorang yang sudah melewati badai, yang sudah tak punya waktu untuk permainan kecil dan manipulasi murahan. Kini, kamu tak butuh banyak kata. Kehadiranmu saja cukup membuat mereka menjaga sikap. Dan di sanalah ironi paling tajam bermuara. Mereka yang pernah membuatmu merasa tak berharga, kini mulai cemas atas pandanganmu. Mereka mencari pengakuanmu, mencoba kembali mendekat seolah tak pernah terjadi apa-apa. Tapi kamu tahu, kamu tidak perlu membalas dengan kebencian karena ketakutan mereka bukan karena apa yang akan kamu lakukan, tapi karena apa yang sudah tidak bisa mereka lakukan lagi. Mereka takut karena kamu berubah, karena kamu tumbuh, dan karena mereka sadar mereka telah kehilangan kendali atas seseorang yang dulu mereka kira akan selalu diam. Bab 6. Menghadapi takut mereka. Tak ada yang lebih membingungkan bagi mereka selain melihatmu tetap tenang, bahkan saat mereka panik dalam diam. Ketika kamu muncul di ruangan yang sama, mereka menegang.
Ketika namamu disebut, mereka saling berpandangan. Mereka mulai berhati-hati bukan karena kamu mengancam, tetapi karena mereka tahu siapa kamu sekarang. Dan siapa mereka ketika mereka memperlakukanmu seperti bukan siapa-siapa. Ketakutan mereka bukan akan tindakanmu, tapi pada kemungkinan bahwa semua kesalahan mereka akan terungkap oleh dirimu yang kini tak lagi tinggal diam. Kamu menjadi cermin dari perbuatan mereka sendiri, dan itu lebih menakutkan daripada hukuman apapun. Rasa takut itu bukan sesuatu yang kamu rencanakan. Itu tumbuh dari konsekuensi alami perubahanmu. Kini, kamu tak lagi menjadi sasaran empuk. Kamu menjadi seseorang yang bahkan mereka tak bisa mendekati tanpa rasa was-was. Mungkin mereka mencoba bersikap manis, membalut nada bicara dengan senyum palsu, seolah semua luka itu tak pernah ada. Tapi kamu tahu lebih baik. Kamu bisa merasakan kegugupan dalam suara mereka, kegelisahan dalam tatapan mereka. Mereka mencoba memperbaiki hubungan bukan karena ingin memperbaiki, tetapi karena takut pada dirimu yang sekarang. Versi dirimu yang tak lagi bisa dikendalikan, dimanipulasi, atau dilemahkan. Menjadi seseorang yang ditakuti bukan berarti kamu haus akan kekuasaan. Sebaliknya, kamu menjadi ancaman hanya karena kamu tidak lagi mudah dijatuhkan. Dan itu cukup untuk membuat mereka tertekan. Mereka tahu, jika kamu memilih bicara, kebenaran akan terbuka. Jika kamu memilih bertindak, keadilan bisa menimpa mereka. Tapi kamu tidak melakukan itu. Kamu tetap berjalan di jalurmu sendiri, tak mengusik, tak menggugat. Karena kamu tahu, hidup mereka sudah dihantui oleh rasa bersalah yang terus mereka pendam. Dan kamu tidak perlu melakukan apapun untuk memperburuknya. Kamu cukup melanjutkan hidupmu, dan itu sudah lebih dari cukup untuk membuat mereka tidak tenang. Dan memang, ada saat di mana kamu akan bertemu mereka. Di tempat kerja, di lingkungan sosial, di titik-titik tak terduga kehidupan. Mereka akan mencoba mengukur reaksimu, memancing apakah kamu masih menyimpan luka. Tapi kamu telah menyembuhkan dirimu, bukan karena mereka pantas dimaafkan, melainkan karena kamu pantas untuk bebas. Maka ketika mereka melihatmu tidak memusuhi, mereka akan semakin takut, karena kamu sudah di luar jangkauan mereka. Kamu telah naik level, dan mereka masih terjebak di masa lalu yang mereka ciptakan sendiri. Kamu kini bukan hanya pribadi yang berbeda, tapi juga sosok yang mereka tak bisa kontrol, tak bisa definisikan, dan tak bisa rendahkan lagi. Dan itu membuat mereka takut. Kamu tidak membalas, tidak mempermalukan, tidak menjatuhkan. Tapi justru disitulah letak kekuatanmu. Kamu membuat mereka hidup dalam kekhawatiran, bukan karena kamu kejam, melainkan karena mereka tahu. Jika perputaran hidup benar adanya, maka sekarang giliran mereka menunduk dalam diam. Seperti dulu kamu yang menanggung beban yang mereka letakkan di punggungmu. Bab 7. Saat semua terbalik. Waktu tidak pernah berhenti berjalan, dan dengan waktu, segalanya mulai berubah arah. Mereka yang dulu di atas perlahan kehilangan pijakan. Orang-orang yang pernah memandangmu rendah kini mulai terperosok dalam jebakan buatan mereka sendiri. Kebohongan yang terungkap, sikap buruk yang mulai dipertanyakan, dan reputasi yang perlahan terkikis oleh kebenaran yang tak bisa lagi ditutupi. Di saat mereka sibuk menjaga topeng, kamu telah lama membuang punyamu. Dan ironinya, justru karena kamu memilih kejujuran dan pertumbuhan, kamu kini berdiri lebih tinggi dari mereka, tanpa perlu menjatuhkan siapapun. Mereka mulai merasakan apa yang dulu mereka anggap sepele, dikucilkan, dicurigai, dipertanyakan. Orang-orang yang dulu mereka pengaruhi kini mulai melihat keanehan dalam pola yang mereka ciptakan. Mereka tidak sadar bahwa kamu bukan satu-satunya yang pernah mereka lukai. Tapi kamu adalah yang pertama bangkit, dan keberanianmu membuka mata banyak orang. Diam-diam, orang lain mulai mengikuti jejakmu. Mereka mulai membela diri, mulai berbicara, mulai menyuarakan bahwa yang selama ini dianggap biasa sebenarnya adalah bentuk penindasan yang tersamar. Tanpa kamu sadari, kamu menciptakan perubahan sistemik dari langkah kecilmu sendiri. Kini ketika kamu berjalan, kepala mereka menunduk. Bukan karena kamu membalas, tapi karena mereka tak bisa lagi menatap matamu. Mereka tahu bahwa kamu telah melihat sisi diri mereka yang paling gelap. Mereka tahu kamu punya alasan untuk membalas, tapi kamu tidak melakukannya. Dan justru karena itu,
rasa bersalah mereka semakin dalam. Mereka tidak takut padamu sebagai pribadi. Mereka takut pada dirimu yang telah menjadi bukti hidup bahwa mereka pernah salah. Setiap pencapaianmu, setiap keberhasilanmu adalah pengingat bahwa mereka pernah mencoba menghancurkanmu dan gagal. Di saat yang sama, kamu mulai memahami satu hal besar. Kemenangan terbaik bukan ketika musuhmu kalah, tapi ketika kamu tidak lagi membutuhkan kekalahan mereka untuk merasa menang. Kamu tak lagi peduli apakah mereka minta maaf, mengakui kesalahan, atau hidup dalam bayang-bayang ketakutan, karena hidupmu sudah jauh dari itu. Kamu punya tujuan yang lebih besar. Kamu berjalan dengan kepercayaan diri yang tumbuh dari luka yang sembuh, bukan dari dendam yang dibesarkan. Kamu tidak lagi melihat ke belakang untuk mencari keadilan, karena kamu tahu keadilan itu sudah terjadi dengan sendirinya. Segalanya kini telah terbalik. Dulu kamu yang tertinggal, terdiam, dan terluka. Sekarang kamu yang melangkah lebih jauh, lebih cepat, dan lebih ringan. Mereka tertinggal dalam lingkaran yang mereka ciptakan sendiri. Mereka hidup dalam kegelisahan yang dulunya mereka tanamkan untukmu. Dan kamu bebas. Tidak sempurna, tidak tanpa luka, tapi benar-benar bebas. Karena kamu tidak hanya bertahan, kamu tumbuh. Dan itulah hal yang paling menakutkan bagi mereka. Kamu membuat mereka sadar bahwa kekuatan sejati tak pernah datang dari rasa takut, tapi dari keberanian untuk bangkit dan melepaskan. Bab 8. Melepaskan tanpa melupakan. Ada saatnya kamu duduk dalam keheningan dan mengingat segalanya. Bukan untuk membangkitkan luka, tapi untuk menghormati perjalananmu. Kamu tahu, untuk bisa benar-benar bebas, kamu harus melepaskan. Tapi melepaskan tidak berarti kamu melupakan. Tidak berarti kamu pura-pura semuanya baik-baik saja. Tidak berarti kamu memaafkan hanya untuk meredam amarah. Tidak. Melepaskan yang sesungguhnya adalah saat kamu bisa melihat masa lalu itu, menatap luka yang dulu dalam, dan berkata, "Aku tidak akan tinggal di sana lagi." Kamu memilih berjalan ke depan, membawa pelajaran, bukan dendam. Mereka mungkin mengira bahwa ketika kamu tidak membalas, kamu melupakan. Mereka salah. Kamu ingat semuanya, kata-kata tajam, perlakuan dingin, kebohongan yang dilumuri senyum, dan penghinaan yang diselipkan dalam canda. Kamu tahu siapa yang berdiri saat kamu jatuh, dan siapa yang menendangmu saat kamu tersungkur. Tapi kamu menyimpan itu bukan sebagai bara, melainkan sebagai bahan bakar. Karena kamu telah berubah. Kamu tidak lagi hidup untuk membuktikan pada mereka. Kamu hidup untuk membuktikan pada dirimu sendiri bahwa kamu bisa bangkit tanpa menginjak siapapun. Melepaskan adalah keputusan yang sulit. Karena kamu tahu, saat kamu melepaskan amarah itu, kamu juga melepaskan ilusi kendali yang kamu rasakan. Tapi dalam kehilangan kendali itu, kamu justru menemukan kekuatan yang lebih murni. Kamu tidak lagi dikendalikan oleh luka. Kamu bisa melihat mereka tanpa rasa gentar. Kamu bisa mendengar nama mereka tanpa rasa panas di dada. Dan ketika kamu tahu, kamu bisa berdiri tanpa bergantung pada maaf yang mungkin tak akan pernah datang. Itulah titik di mana kamu benar-benar menang. Karena pengampunan bukan tentang mereka. Itu tentang kamu yang pantas tenang. Dan di saat kamu mulai hidup dengan damai, mereka mulai hidup dengan beban. Mereka melihatmu tersenyum dan itu menghantui mereka. Mereka melihatmu terus maju dan itu membuat mereka bertanya-tanya. Bagaimana jika dia suatu hari buka suara, tapi kamu tidak tertarik untuk menjatuhkan? Kamu lebih sibuk membangun. Kamu lebih sibuk menata hidup yang lebih bermakna, lebih tulus, dan lebih terang. Mereka tidak tahu bagaimana menghadapi seseorang yang tidak bisa dibeli dengan pujian atau dihancurkan dengan hinaan. Dan itulah yang paling mereka takutkan ketika kamu tak lagi terikat pada apapun yang bisa mereka kendalikan. Kini, kamu telah melepaskan, tapi kamu tidak lupa. Karena kamu tahu, melupakan berarti membiarkan itu terjadi lagi. Kamu membawa kenangan itu sebagai pelindung, bukan sebagai belenggu. Kamu tidak lagi hidup dengan luka terbuka, kamu hidup dengan bekas luka yang menjadi tanda bahwa kamu pernah berjuang dan menang. Dan saat kamu berjalan melewati mereka, atau bertemu mereka dalam peristiwa yang tak terhindarkan, kamu tidak lagi terintimidasi. Kamu hanya tersenyum. Karena kamu tahu, tanpa berkata sepatah kata pun,
mereka mengerti. Kamu bukan lagi orang yang bisa mereka hancurkan. Bab 9. Hidup yang baru tanpa bayangan mereka. Setelah semua luka dibiarkan sembuh, setelah semua dendam ditinggalkan di persimpangan masa lalu, kamu melangkah ke hidup yang benar-benar baru. Bukan hidup yang sempurna, tapi hidup yang jujur dan kamu miliki sepenuhnya. Di hidup ini, kamu tidak lagi menoleh ke belakang untuk melihat apakah mereka masih mengikutimu. Kamu tak lagi bertanya-tanya apakah mereka berbicara di belakangmu. Karena kamu telah menutup pintu yang dulu selalu terbuka untuk mereka. Bukan karena benci, tapi karena kini kamu tahu siapa yang pantas berada di hidupmu dan siapa yang cukup kamu doakan dari jauh. Hidup barumu adalah tentang ketenangan. Tentang pagi-pagi yang kamu nikmati tanpa rasa cemas. Tentang bekerja dengan semangat, bukan karena ingin membuktikan sesuatu, tetapi karena kamu mencintai prosesmu sendiri. Kamu mulai dikelilingi oleh orang-orang yang tidak mengukur keberhargaanmu dari kelemahanmu, tapi dari kejujuran dan kebaikanmu. Kamu tidak lagi takut akan pengkhianatan, karena kamu sudah pandai menjaga siapa yang kamu izinkan masuk. Sekarang, kamu hidup di ruang yang kamu bangun sendiri dengan batas yang jelas dan cinta yang tidak datang dari rasa takut, tapi dari rasa hormat. Bayangan mereka perlahan hilang dari hidupmu. Bukan karena kamu memaksa melupakan, tapi karena kamu tak lagi memberi mereka ruang. Mereka tetap ada, entah di sudut-sudut masa lalu atau dalam kabar yang kadang sampai ke telingamu. Tapi kabar itu tidak lagi mengguncangmu. Bahkan ketika kamu mendengar mereka mengalami kesulitan, kamu tidak merasa puas atau bahagia. Kamu hanya diam dan melanjutkan harimu. Karena kamu tahu, kamu tak lagi terhubung dengan masa itu. Kamu telah memutus tali yang dulu mengikatmu dalam permainan tak sehat mereka. Kini, kamu sepenuhnya milik dirimu sendiri. Mereka mungkin masih mencoba menciptakan pengaruh, masih berharap kamu akan terpancing atau kembali masuk ke dalam lingkaran mereka. Tapi kamu sudah terlalu jauh dari sana. Kamu sekarang berada di tempat yang tidak bisa mereka jangkau, kedamaian batin. Mereka hidup dengan rasa takut akan bayangan yang mereka ciptakan sendiri. Sementara kamu hidup dengan terang yang kamu pelihara, dengan kejujuran dan keberanian. Dan di tempat yang baru ini kamu tahu, kamu tidak perlu menjelaskan masa lalumu pada siapapun. Kamu cukup menjadi versi terbaik dari dirimu. Itu sudah lebih dari cukup untuk membungkam semua keraguan. Hidup yang baru ini bukan tentang pencitraan. Kamu tidak lagi sibuk menyenangkan orang lain atau membenarkan siapa kamu. Kamu hidup dengan arahmu sendiri, dengan nilai yang kamu pilih sendiri. Kamu tahu tidak semua orang akan menyukai itu, apalagi mereka yang terbiasa melihatmu lemah. Tapi itu bukan urusanmu lagi. Hidupmu bukan panggung untuk mereka tonton. Ini adalah perjalanan suci, penuh luka, penuh jatuh bangun, tapi akhirnya milikmu sendiri. Dan tak ada yang lebih membahagiakan dari mengetahui bahwa kamu sampai di titik ini, bukan karena mereka, tapi meski ada mereka. Bab 10. Saat mereka tak lagi relevan. Akhirnya kamu sampai pada titik di mana mereka benar-benar kehilangan peran dalam hidupmu. Bukan karena kamu membalas atau membungkam mereka secara terang-terangan, tapi karena waktu dan pertumbuhan telah menghapus peran mereka secara perlahan. Dulu mereka adalah sumber dari banyak luka dan pertanyaan dalam dirimu. Sekarang mereka hanyalah fragmen dari cerita yang tidak lagi kamu baca ulang. Mereka menjadi tokoh sampingan dalam buku yang kini kamu tulis sendiri, dan perlahan tanpa kamu sadari, mereka tidak lagi penting, tidak lagi relevan. Kamu tidak tahu persis kapan pergeseran itu terjadi. Mungkin di antara pagi-pagi yang tenang atau sore-sore saat kamu sibuk mengejar impian barumu. Tapi kamu tahu satu hal, kamu sudah tak lagi terikat pada mereka. Nama mereka tak lagi mengguncang detak jantungmu. Ingatan tentang mereka tak lagi menimbulkan perih. Jika mereka muncul dalam percakapan, kamu bisa menyebut nama mereka tanpa beban. Kamu bisa membicarakan masa lalu dengan kepala tegak. Karena kini kamu tahu, apapun yang mereka lakukan padamu tidak menentukan siapa kamu hari ini. Dan saat kamu menatap cermin, kamu melihat seseorang yang kamu banggakan. Bukan karena kamu sempurna, tetapi karena kamu tidak berhenti berjuang. Kamu bertahan, berubah, dan tumbuh.
Semua itu bukan untuk membuat mereka takut, tetapi untuk membuat dirimu sendiri utuh. Dan justru karena kamu tak membalas dengan cara yang mereka takutkan, kamu menjadi bayangan yang jauh lebih kuat. Mereka hidup dalam kekhawatiran yang mereka ciptakan sendiri, sementara kamu hidup dalam ketenangan yang kamu bangun dengan susah payah. Perbedaan itulah yang menunjukkan siapa yang benar-benar menang. Mungkin mereka masih memantau dari kejauhan, berharap kamu tergelincir, tapi kamu sudah tak ada di lintasan yang sama. Kamu sudah jauh di depan dalam dimensi yang berbeda, dimensi kedewasaan, kebebasan, dan kesadaran. Kamu tidak mencari pengakuan mereka atau balasan yang setimpal, karena pada akhirnya yang kamu inginkan bukan pembalasan, yang kamu butuhkan adalah pembebasan. Dan kini kamu telah memilikinya. Mereka yang pernah berusaha menjatuhkanmu kini hanya bagian dari sejarah. Mereka tak lagi punya kekuatan atas langkahmu, karena kamu telah mengambil kembali kendali atas hidupmu. Bab ini berakhir bukan dengan teriakan kemenangan, tapi dengan keheningan yang dalam dan penuh makna. Kamu berjalan pergi bukan sebagai korban, bukan sebagai musuh, tetapi sebagai pribadi yang utuh. Dan disitulah letak keindahan sejatinya. Kamu membuat mereka takut, bukan karena kamu kejam, tapi karena kamu tak lagi bisa dikendalikan. Kamu membuat mereka gelisah, bukan karena kamu berisik, tapi karena kamu diam dan teguh. Kamu bukan lagi orang yang mereka kenal. Kamu telah menjadi seseorang yang mereka tak mampu hadapi. Dan yang lebih penting, kamu menjadi seseorang yang kamu sendiri banggakan. Dan sekarang kamu tahu, kamu tidak perlu berteriak untuk menunjukkan kekuatan. Kamu tidak perlu membalas untuk membuktikan siapa yang menang. Kadang, kemenangan terbesar datang dalam bentuk ketenangan, dalam diam yang penuh kepercayaan diri, dalam langkah yang tak lagi goyah meski masa lalu terus mencoba menghantuimu. Mereka yang dulu meremehkanmu kini hidup dalam bayang-bayang kesalahan mereka sendiri, sementara kamu melangkah di bawah cahaya yang kamu nyalakan sendiri. Jadi, jika hari ini kamu masih bertarung melawan luka, ingat, ini bukan akhir. Kamu sedang membangun versi terbaik dari dirimu. Dan suatu hari nanti, seperti kamu sekarang, mereka akan sadar, mereka pernah menyia-nyiakan seseorang yang tak akan pernah bisa mereka sentuh lagi. Tetap kuat, tetap melangkah. Karena dunia ini tidak menunggu orang yang menoleh ke belakang. Dunia ini dibentuk oleh mereka yang berani berjalan ke depan.